Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ida Anjani dari kelas 12 ITKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian dan evaluasi produk. Mari kita bahas satu-satu, yaitu ada pengertian pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan yang penting untuk menjamin kualitas produk yang dipasarkan. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai dengan standar tertentu. Pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada tujuan pengujian produk. Yang pertama, ada produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontak suatu produk. Yang kedua adalah menentukan kecocokan produk dengan penggunaan akhir. Yang ketiga, ada produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demo produk. Yang keempat, ada sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk dan sarana perbandingan dengan produk yang lain. Yang kelima, ada menyediakan data standar untuk kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang terakhir, ada sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungan jawab produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas kegunaan pengujian produk. Kegunaan pengujian produk ini ada 6 poin. Yang pertama, ada meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang ketiga, ada dapat menyatukan kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Yang keempat, ada produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kelima, ada memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Yang terakhir, yang keenam, yaitu memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pihak yang berperan dalam pengujian produk. Di sini ada 3 pihak, yaitu perusahaan, pemerintah, dan organisasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perusahaan. Perusahaan di sini berperan dalam pengujian produk, yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industrinya. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri, ataupun standar wajib seperti standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Nah, kan ada nih peraturan pemerintah. Baik, kita akan bahas yaitu peran pemerintah dalam pengujian produk. Di sini peran pemerintah yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus meningkatkan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar nasional yaitu SNI yang berarti Standar Nasional Indonesia. Berarti kalau udah melalui SNI berarti itu produk dapat dijual. Nah, selanjutnya itu ada organisasi. Di sini per organisasi yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi adalah bahwa kualitas merupakan hal yang terpenting pada konsumen. Nah, selanjutnya ada persyaratan pengujian produk. Di sini ada 6 persyaratan pengujian produk. Yang pertama yaitu dekat dengan sistem. Yang kedua, data normatif. Yang ketiga, ada perusahaan penelitian yang sama. Yang keempat, uji lingkungan nyata. Yang kelima, populasi sampah yang relevan. Yang keenam, ada variabel kritis dan tindakan konservatif. Selanjutnya di sini ada pengertian evaluasi produk. Nah, kan tadi kita sudah membahas pengujiannya. Sekarang kita melanjutkan dengan evaluasi. Nah, evaluasi sebuah perusahaan yang mengolah bahan menjadi bahan jadi harus melakukan evaluasi terhadap produk tersebut sebelum dilanjutkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan kualitas standar secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan dapat mengatasi tiap kerusakan, kemudian mencari solusi dan segera mengetahuinya, dilakukan perbaikan.
produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, memperbaiki evaluasi, meningkatkan atau berhentikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Di sini ada kualitas produk pesaing. Produk perusahaan minimal menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan para pesaing sedapat mungkin lebih baik daripada pesaing. Jadi kita harus lebih baik ataupun kita dapat menyamakannya. Yang kedua ada manfaat akhir dari produk. Nah, apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau perantara untuk produksi selanjutnya? Jadi kita memperhatikan dulu dari produk yang sebelumnya, atau kita akan lanjut atau kita akan akhiri produk tersebut. Yang ketiga ada keseimbangan antara harga dan kualitas. Jadi perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk, karena konsumen tidak akan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya memang terjamin dan kualitasnya super. Jadi si harga tuh harus sesuai dengan kualitas yang kita jual. Bila kualitasnya rendah tapi kita dengan harga tinggi, mungkin konsumen tidak akan bisa membelinya karena tidak sesuai dan tidak dapat dipercaya. Itu selanjutnya ada manfaat dari evaluasi. Nah, pengendalian kualitas tuh. Jadi manfaatnya yaitu dari kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. Tercapainya efisiensi dikarenakan tidak dapat pemborosan bahan baku ataupun pendukung waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, menekan biaya sehingga biar rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Penjualan di samping karena harga jual peningkatan relatif rendah juga karena kualitas barang yang terjamin. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Selanjutnya adalah langkah evaluasi produk. Evaluasi kualitas produk yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau kontrol kualitas, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan, dan usaha untuk melakukan perbaikan. Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk maksimal 2%. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi terhadap persepsi. Mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas juga ditetapkan pada level komitmen pada karyawan dan kualitas. Yang ketiga ada evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai standar, keteledoran orang karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Nah, kita telah membahas tentang pengujian dan evaluasi. Nah, terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan dari pembahasan yang saya bawakan dapat dimengerti dan dapat diamalkan kembali. Bila ada kata-kata yang sudah dipahami atau kurang dimengerti, saya mohon maaf karena mungkin di sini saya masih belajar juga untuk membahas materi ini. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.